Saya mulai dari satu pemahaman saya, ini sebatas yang saya tahu ya, sebatas yang saya tahu dan belum tentu benar juga. Saya merenungi hidup ini bahwa kita sepertinya seringkali terjebak masa lalu. Ya. Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu terjebak masa lalu? Saya ambil contoh mulai dari hal yang mungkin lebih mudah dipahami. Pernahkah kamu melihat bintang? Bintang di waktu malam, ya. Kamu melihat langit, lalu melihat bintang. Pernah nggak? Coba tulis di chat. Adakah yang belum pernah melihat bintang? Atau semuanya pernah melihat bintang? Sudahkah kamu melihat bintang? Sering. Suka lihat bintang? Pernah, sudah pernah, sering. Ketika kita melihat bintang, tahukah kamu bahwa cahaya bintang itu atau sinar bintang itu adalah cahaya masa lalu? Ya. Jadi apa yang kita lihat itu sebenarnya kondisi bintang itu di masa lalu. Saya akan mengajakmu pelan-pelan untuk belajar perihal sadar ini. Saya mulai dari bintang. Ketika kita melihat cahaya bintang, itu adalah cahaya masa lalunya. Kenapa? Karena jarak bintang dengan bumi, dengan diri kita yang melihat, itu kan jauh banget, ya kan? Saking jauhnya, jadi saya bilangnya jauh banget. Ditambah ada ruang hampa di situ, dan itu mempengaruhi laju cahaya. Contoh salah satu bintang, itu dia bercahaya perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa kita lihat. Bisa dipahami sampai di titik ini? Mungkin kamu melihat bintang tanpa menyadari hal itu. Tapi ketika kamu menyadari kenyataan itu, bahwa cahaya yang kamu lihat itu adalah cahaya masa lalu si bintang, barangkali akan memunculkan romantisme ketika melihat bintang. Bahkan bisa jadi loh ya, ketika kita melihat bintang, sebenarnya di momen itu bintang itu sudah mati, sudah tidak bercahaya lagi. Cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya sekian tahun yang lalu. Bahkan sebatas saya membaca, ada satu benda lah ya, sesuatu di luar angkasa yang meledak. Kita tidak tahu
baru setelah 75 tahun kemudian, barulah kita melihat cahayanya misal. Apa yang ingin saya sampaikan? Perihal kita melihat bintang adalah cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya masa lalu si bintang. Kenapa seperti itu? Penyebabnya adalah apa tadi? Jarak antara bintang dengan bumi, jarak antara bintang dengan diri kita sangat jauh banget, ditambah ruang hampa ada di situ. Di antaranya ada ruang hampa. Sehingga laju cahaya menjadi begitu lambat. Maka sekali lagi, ketika kita melihat bintang, cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya masa lalunya. Dengan pemahaman itu, muncul pertanyaan. Nah, kalau kita melihat seseorang, kalau kita melihat benda, kalau kita melihat diri kita sendiri, kalau kita mengalami sesuatu, apakah jangan-jangan kita juga terjebak dalam masa lalu? Apakah ketika kita melihat seseorang, yang kita lihat dalam tanda petik sebenarnya adalah memori-memori kita mengenai orang itu? Tapi kan nggak ada jarak yang sangat jauh seperti kita dengan bintang, Mas. Kan nggak ada ruang hampa di antara diri kita dengan orang itu, di antara diri kita dengan suatu benda, di antara diri kita dengan suatu kejadian, itu kan tidak ada jarak yang sangat jauh dan tidak adanya ruang hampa. Masa kita terjebak masa lalu? Iya, memang tidak jauh, tidak sejauh jarak antara diri kita dengan bintang, tapi yang membuat itu jauh, yang membuat kita terjebak dalam masa lalu adalah pikiran kita. Pikiran beserta memori-memori yang terkandung di dalamnya. Ini ada yang tulis di komen, saya nggak bisa dengar suaranya. Apakah teman-teman yang lain juga tidak mendengar suara saya? Aman ya? Dengar ya, terdengar. Termasuk baru saja ada tukang roti lewat, kamu dengar nggak? Jam segini biasanya memang tukang roti langganan saya lewat. Ya, dengar ya. Ya. Begitulah sifat kealamian hidup ini ya. Nanti ada kalanya juga ada suara anak kecil, anak tetangga bermain di depan pagar saya. Jadi itulah suara-suara alami. Termasuk di tembok dekat saya ini ada capung. Kamu mau ngelihat capung? Rumah saya sering kemasukan capung. Nih, saya lihatin ya capungnya ya. Bentar. Capungnya nempel. Kelihatankah? Ada capung di situ. Terlihatkah? Nggak kelihatan ya? Kelihatan kena itu ya, kena lightingnya ya. Saya tarik lagi kabelnya kurang panjang. Kelihatan kecil mentik. Lihat hitam kecil. Ya. Nah,
Berarti suara aman ya. Kalau aman kita lanjutin. Juga ikutan sesi ini, si capung ini. Ketika kita melihat capung, ketika kita melihat seseorang, melihat benda, melihat apapun itu, meskipun dekat, sekalipun dekat, jaraknya tidak seperti jarak antara diri kita dengan bintang. Tapi pikiran kita beserta memori-memorinya membuat kita jadi jauh dengan orang itu, dengan benda itu, dengan suatu pengalaman yang terjadi. Jangankan hal-hal di luar diri kita, dengan diri kita sendiri, ketika kita melihat diri kita sendiri, sepertinya kok kita melihat masa lalu dari diri kita kan. Seperti ketika di interview kerjaan, ketika kita diminta mendefinisikan siapa diri kita, jawaban-jawaban kita cenderung jawaban yang mewakili diri kita di masa lalu kan. Aku adalah ini, aku adalah itu. Ketika diurai, cenderung itu mewakili diri kita versi masa lalu. Kalau tidak, jawaban kita cenderung sifatnya adalah label-label yang kita tempelkan di diri kita. Apakah jawaban dari pertanyaan siapakah diri kita, jawaban-jawaban kita itu beneran mewakili diri kita, atau sebenarnya hanyalah kumpulan dari konsep, kumpulan dari label, kumpulan dari memori-memori di masa lalu? Jadi barangkali kita menjalani hidup ini, kita terjebak masa lalu kita, terjebak segala kelampauan, layaknya kita melihat bintang. Lalu muncul pertanyaan untuk kita renungkan juga, ketika kita merasa gembira, beneran pas di momen kita gembira, atau setelah rasa gembira itu lewat, baru kita merasa gembira itu? Ya, mungkin apa yang saya renungkan tidak pernah kamu sadari, tidak pernah kamu pikirkan. Tapi marilah kita sama-sama di kesempatan ini melihat lebih mendalam, melihat lebih dekat hidup ini. Dari Aka Pratiwi bilang setelah, sepertinya kok begitu ya, memang kita ini bahkan perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri, kita baru ngeh bahwa kita gembira setelah rasa gembira itu muncul. Setelah beberapa saat rasa itu muncul, baru kita ngeh. Jadi bukan pas rasa gembira itu muncul, lalu kita juga seketika itu merasakan kegembiraan. Tapi jangan-jangan rasa gembira itu muncul, setelah beberapa saat, barulah kita merasakan gembira itu. Bisa dipahami? Atau sudah bingung? Kalau sudah bingung, berarti pembelajaran dimulai. Kenapa? Karena kebingungan menandakan bahwa kita menerima hal yang baru. Ada yang masih bingung bagian bintang. Ya tidak apa-apa, tidak perlu berusaha untuk memahami. Ya. Terima kebingungan kita, sadari kebingungan itu.
Jadi di bagian ini, saya pelan-pelan mengajakmu menuntun bahwa perlu kita sadari, kita ini begitu sering terkurung, terpenjara memori-memori kita sendiri. Nanti saya akan beri contoh supaya lebih mudah dipahami. Tapi setidaknya di bagian ini kita mulai bertanya, apakah jangan-jangan ketika kita merasa mengenal seseorang, sebenarnya kita hanya mengenal memori-memori kita mengenai seseorang itu. Ketika kamu melihat dia, yang kamu lihat itu beneran dia, atau sebenarnya yang kamu lihat itu adalah pikiranmu sendiri terkait dia. Dari Feby Anggra, rasa gembira baru muncul setelah otak memproses peristiwa gembira yang sesungguhnya. Jadi ada jeda, ada durasinya, baru kita ngeh akan rasa gembira itu. Ya, dari Vina Novita, terjebak masa lalu sama dengan terjebak pikiran kita sendiri. Ya, paling tidak bagian ini kita merenungkan hal itu dulu.